Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih soal gerakan-gerakan kecil yang kita lakuin setiap hari? Gerakan yang kita lakuin tanpa perlu pindah tempat sama sekali, kayak misalnya pas kita melambaikan tangan, atau waktu ngulet dikit pas baru bangun tidur. Nah, ternyata semua itu ada ilmunya loh dan kita bakal kupas tuntas sekarang juga. Coba deh, diam sejenak dan perhatiin gerakan apa yang bisa kamu lakuin tanpa beranjak dari posisimu sekarang. Jangan-jangan sekarang ini juga kamu lagi melakukannya. Mungkin lagi nganggukin kepala atau ngetuk-ngetuk jari di meja. Nah, inilah inti dari obrolan kita kali ini. Yap, semua gerakan diam di tempat ini ternyata ada istilah kerennya. Dan ngerti konsep ini tuh penting banget buat memaksimalkan kemampuan tubuh kita. Yuk, kita langsung selami aja ilmunya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya gerak non-lokomotor itu? Gampangnya, ini adalah gerak tanpa pindah tempat. Yuk kita kenalan lebih jauh. Nah, ini dia definisinya. Gerak dasar non-lokomotor itu ya semua gerakan tubuh yang kita lakuin tanpa pindah lokasi. Artinya kita bergerak tapi nggak bergeser dari titik A ke titik B. Simpel banget kan? Jadi kata kuncinya cuma satu. Tubuh kita tetap pada posisi awalnya. Coba deh bayangin kaki kamu itu kayak dilem ke lantai. Nah, gerakan apapun yang masih bisa kamu lakuin dari situ, itulah yang namanya gerak non-lokomotor. Dan ini bedanya sama katakanlah lari atau jalan. Kalau di sini yang gerak itu cuma bagian-bagian tubuh tertentu aja, tangan, kepala, atau pinggang. Sementara tumpuan kita, ya tetap di situ, nggak geser sama sekali. Oke, definisinya udah dapat. Tapi mungkin ada yang nanya, terus kenapa? Pentingnya di mana? Wah, ini penting banget. Bagian ini bakal ngejawab kenapa kita semua harus peduli sama gerakan yang kelihatannya sepele ini. Jawabannya ada di sini. Ternyata gerakan-gerakan sederhana inilah yang justru jadi pondasi buat 3 skill fisik yang super penting. Keseimbangan, kelenturan, dan juga koordinasi. Semuanya itu akarnya dari sini. Dan ini kepake di mana-mana loh. Kalau di dunia olahraga, ini penting banget buat siap-siap sebelum beraksi. Benerin postur biar stabil. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, wah lebih sering lagi. Pas kita mau ngambil barang di rak atas, atau pas ngulet pagi-pagi. Itu semua gerak non-lokomotor. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Kira-kira bagian tubuh mana aja nih yang jadi aktor utamanya dalam gerakan non-lokomotor ini? Yang pertama dan paling jelas ya tangan. Coba pikirin, melambai, tepuk tangan, nunjuk sesuatu. Semua gerakan ekspresif pakai tangan kita itu, ya ini dia contoh sempurnanya. Jangan salah, kaki juga bisa loh. Misalnya nih, lagi dengerin musik, terus kakinya ikut ngetuk-ngetuk lantai. Atau pas lagi duduk, kakinya diayun-ayun. Kakinya gerak, tapi kitanya kan tetap duduk di situ, nggak kemana-mana. Nah, ini dia bagian tubuh yang kayaknya paling sering gerak non-lokomotor. Kepala, ngangguk pas setuju, geleng-geleng pas gak mau, atau cuma noleh ke samping karena ada yang manggil. Itu semua non-lokomotor. Dan terakhir, tapi penting banget, adalah pinggang. Ini pusatnya gerakan loh. Pas kita bungkuk ngambil barang jatuh, atau muter badan buat ngobrol sama temen di sebelah tanpa geser kursi, kuncinya agak di pinggang. Jadi, kalau kita simpulkan, gerak non-lokomotor itu ibaratnya seni bergerak tapi tetap diam di tempat. Simpel kan? Sebuah ekspresi gerak tanpa perpindahan. Ingat ya, ini adalah fondasi yang sering gak kelihatan tapi krusial banget buat keseimbangan, kelenturan, dan koordinasi kita di setiap aktivitas. Bisa dibilang ini tuh pahlawan tanta-tanta jasanya gerakan tubuh kita. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh, perhatiin diri sendiri. Detik ini juga. Gerakan non-lokomotor apa yang lagi kalian lakuin? Mungkin lagi ngangguk-ngangguk paham? Atau jarinya lagi ngetuk-ngetuk layar? Sekarang jadi sadar kan betapa dasarnya gerakan-gerakan ini dalam hidup kita?